Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 30 Oktober 2020. Judul renungan, Alasan untuk Berharap. Diambil dari Nats Ratapan 3 ayat 1-26. Penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya, aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dilanjutkan Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Fanny Crosby mengalami kebutaan sejak kecil akibat salah penanganan dokter ketika ia menderita demam. Ia harus hidup dalam kegelapan seumur hidupnya. Namun Fanny tidak mengasihani diri dan meragukan kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupnya, ia menulis sangat banyak lagu yang mengagungkan Tuhan. Salah satu kalimat dalam lagunya berkata, "Di jalanku, ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kehilangan penglihatan tidak menjadikannya kehilangan harapan." Yeremia hidup dalam masa yang sangat sulit, seolah tanpa harapan. Dalam kitab Ratapan yang ditulisnya, ia menyebut dirinya sebagai orang yang melihat sengsara akibat cambuk murka Allah. Ia menyatukan dirinya dengan bangsanya yang sedang menderita, menggunakan kata "aku" untuk mengungkapkan penderitaan bangsanya. Hukuman Tuhan membuat mereka begitu menderita, bagaikan berada dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Dikelilingi dengan kesedihan dan kesusahan, dan tidak ada jalan keluar. Bahkan Tuhan tidak mau mendengar teriakan mereka minta tolong. Di tengah segala penderitaan itu, Yeremia menemukan alasan untuk berharap, yaitu tak berkesudahan kasih setia Tuhan,
Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Meskipun Ia sedang menghukum, kasih setia dan rahmat-Nya tak pernah berhenti. Hukumannya adalah untuk mendidik umat-Nya, bukan untuk menghancurkan. Alasan berikutnya untuk berharap ialah Tuhan adalah bagianku. Kata bagianku menunjuk pada warisan atau harta pusaka, sesuatu yang amat sangat berharga. Dengan iman, Yeremia menyatakan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Karena itu adalah baik menanti dengan diam pertolongannya. Menanti dengan diam berarti menanti dengan tenang dan berserah pada kehendak-Nya. Umat Tuhan tak pernah kehilangan harapan, sebab kasih setia dan rahmat Tuhan selalu menyertai kita. Kasih setia dan rahmat-Nya tidak diukur dengan seberapa banyak permohonan kita yang Ia kabulkan. Tidak juga dinilai dari seberapa cepat Ia memberi pertolongan bagi kita. Tuhan tahu segala pergumulan kita dan Ia sungguh peduli. Ia sedang bekerja dengan caranya yang tidak terselami oleh keterbatasan pemahaman kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pengharapan kita bukan berdasarkan situasi yang tidak pasti, tetapi berdasarkan kepastian kasih setia dan rahmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.